Selamat datang di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 4881. Di medan perang yang berpusat di kota yang hancur, orang-orang terus mati. Ini dia. Cedera serius pada dasarnya berarti tidak ada cara untuk bertahan hidup. Di pinggiran medan perang, semua kekuatan di alam 5 dimensi berkumpul bersama, termasuk istana tertinggi dan pasukan keluarga tertinggi utama. Di sini Anda dapat melihat bahwa di medan perang, beberapa orang kuat dari keluarga Wuzu yang tidak berada di langit terus-menerus jatuh dan mati dalam pertempuran. Beberapa orang kuat di alam abadi menundukkan kepala dan terdiam beberapa saat, lalu akhirnya mengangkat kepala, berubah menjadi cahaya yang melarikan diri, dan memasuki medan perang. Alam 5 dimensi telah mengalami banyak peperangan. 5 dimensi utama di alam itu semuanya telah hancur lebih dari sekali. Perang pada waktu itu jauh lebih brutal dari ini. Alam 5 dimensi dan dunia lainnya adalah musuh bebuyutan, dari zaman kuno hingga sekarang. Sejak saat alam 5 dimensi itu lahir, begitulah adanya. Seorang Fukong yang kuat, yang pernah mengalami perang dunia, memasuki medan perang. Dengan sekuat tenaga, ia membunuh seorang Fukong dari dunia lain, mengangkat kepalanya, dan meraung. Namun kemudian, ia dikepung oleh 2 Fukong lainnya, menderita luka berat dan hampir meninggal. Pada saat ini, orang lain datang untuk membunuhnya dan membantunya melawan 2 musuh yang kuat. Di luar medan perang, mereka yang masih menonton dengan mata dingin memandang beberapa Fukong Jing yang bergegas ke medan perang dan segera terluka parah. Beberapa menghela napas, beberapa memejamkan mata, dan beberapa tidak setuju. Kenapa repot-repot? Kenapa harus mengambil risiko kematian? Beberapa orang mendesah, lagi pula, kita berada di dunia dimensi kelima. Kalau kita tidak memprovokasi orang-orang dari dunia lain, mereka tidak akan berani berbuat apa-apa kepada kita. Keluarga Tianqi datang untuk membantu. Di kejauhan, sebuah kapal perang raksasa berlayar menuju kehampaan, diikuti oleh teriakan pembunuhan. Sekelompok pria kuat dari keluarga Agung Kiamat membentuk formasi pertempuran dan memasuki medan perang. Segera setelahnya, beberapa keluarga agung lainnya bergabung di medan perang. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya yang menyala-nyala menerangi kekosongan di atas medan perang. Dalam cahaya terang, sosok agung melangkah keluar, dan dengan jentikan jarinya, ia menusuk dahi seorang alien dari dunia lain dan menghancurkan asal-usul jiwanya. Itu kamu, Tiadao asli. Di antara orang-orang kuat yang hadir dalam kehampaan, beberapa orang mengenali identitas orang yang datang. Ada yang mengatakan sebelumnya, saat Wu Bin dicegat dan dibunuh, ada orang-orang kuat yang bersembunyi di garis keturunan bela diri asli yang beraksi dan membunuh banyak orang kuat dari berbagai kekuatan di dunia yang berbeda. Sekarang, kebenaran terungkap. Orang ini adalah Yuan Tiadao. Dia memang merupakan pusat kekuatan teratas dari garis keturunan seni bela diri asli. Membunuh. Rambut putih Yuan Tiadao berkibar, dan dengan satu langkah, dia langsung membunuh seorang makhluk setengah langkah tertinggi. Kurang dari 10 napas. Sejumlah besar darah terciprat ke udara, Yuan Tiadao membunuh seorang setengah langkah tertinggi. Adegan ini, ekspresi semua pria kuat yang hadir berubah drastis. Terlalu kuat. Dalam 10 tarikan napas, dia membunuh seorang setengah langkah Supreme. Kekuatan tempur ini hampir mendekati Supreme sejati. Namun beberapa orang memperhatikan. Untuk membunuh seorang setengah langkah tertinggi dalam waktu singkat, Yuan Tiadao pasti melakukannya dengan ledakan kekuatan yang dipaksakan. Dia pasti mengalami sedikit serangan balik, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak menunjukkannya. Tatapan mata para pria kuat yang hadir menjadi serius. Sebenarnya ada seorang pria kuat papan atas dalam silsilah seni bela diri primitif yang bersembunyi di balik ke-8, tetapi mereka tidak pernah ditemukan. Menurut catatan, Yuan Tiadao adalah orang yang meninggal lebih dari 10 era kekacauan yang lalu. Ia pernah menjadi salah satu pemimpin seni bela diri primitif. Jauh sekali, Luo Xiu juga melihat pemandangan ini. Ada juga keterkejutan dan keheranan di matanya. Yuan Tiadao, sepertinya dia pernah mendengar tentangnya saat berada di istana seni bela diri. Dia adalah makhluk yang jauh lebih kuat daripada makhluk setengah langkah biasa. Dengan kekuatan seperti itu, bisakah dia menahan tatapan sekawanan serigala? Meskipun terkejut, Luo Xiu masih sedikit khawatir. Lagi pula, dibandingkan dengan musuh di sekitarnya, keluarga Wuzu masih terlalu lemah. Bab 4882. Pada saat yang sama di alam dimensi kelima, perang pecah di kota reruntuhan. Di dalam ranah kehidupan dan kematian, leluhur agung kuno memandang ke kejauhan, terdiam cukup lama, lalu berkata, semuanya, waktunya akan tiba, jadi bersiaplah. Plot ini, itu sebuah konspirasi. Tata letak keluarga Wuzu ingin menonjolkan tangan hitam di balik layar yang telah menargetkan dan memusnahkan garis keturunan seni bela diri asli. Beberapa Supreme juga memanfaatkan kesempatan ini dan berencana untuk membiarkan beberapa orang yang telah mencapai setengah langkah ke Supreme mengambil kesempatan untuk menerobos. Pada saat yang sama, di kota runtuhan itu, pertempuran masih berlangsung. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Pilar cahaya tebal menjulang ke langit, dipenuhi aura yang kuat,
dan di pilar cahaya ini, sosok Wu Bin tampak menjulang. Tahap tengah alam Fukong. Merasakan aura yang terpancar dari Wu Bin. Beberapa orang menghela napas lega. Beberapa orang tahu bahwa Wu Bin mampu bertarung tanpa perlawanan di puncak kemampuannya. Tidak masalah jika dia hanya kembali ke tahap tengah alam abadi. Begitu dia pulih ke puncaknya, dia akan setara dengan kekuatan tempur tertinggi, dan situasinya mungkin akan terbalik. Tuan Wu dalam sorotan cahaya itu tiba-tiba membuka matanya, dan sesaat kemudian sosoknya menghilang. Ketika dia muncul lagi, setelah tiba di luar kota runtuhan, dia menghancurkan pemain alam Fukong tahap akhir hingga berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Meski hanya kembali ke tahap tengah alam abadi. Tetapi kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Tuan Wu saat ini sebanding dengan level puncak. Dalam sekejap, sosok Tuan Wu menghilang dari tempat itu lagi, membunuh Bai Ziqiu. Karena saat ini, Bai Ziqiu sedang dikepung oleh 3 makhluk setengah-setengah yang unggul, dan dia mengalami penderitaan dan rasa malu yang tak terkatakan. Momen krusial. Tuan Wu datang memberi dukungan, yang membuat Bai Ziqiu menghela napas lega. Tapi saat ini, di kota runtuhan, terjadi mutasi, retakan dalam ruang dan waktu muncul, dan pemandangan di runtuhan dapat terlihat samar-samar, dan kekuatan jalan yang kuat juga menyebar dari retakan tersebut. Tiba-tiba, suatu sosok muncul di kehampaan. Dia memunggungi semua orang dan berkata dengan tenang, relik ini memang asli. Kupikir itu palsu yang dibuat oleh keluarga marsial Ancestormu, tapi aura istimewa dari prasasti kuno rahasia asli ini tidak mungkin dipalsukan oleh keluarga marsial Ancestormu. Orang ini muncul. Ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Karena ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Sekalipun ia bukan tubuh yang maha kuasa, ia tetap perwujudan kental dari jalan yang maha kuasa. Perwujudan jalan agung juga lebih kuat dari siapapun yang hadir. Inkarnasi agung ini sama sekali tidak menghiraukan orang lain yang hadir, dan berjalan lurus menuju celah yang muncul di kehampaan, menuju langsung ke runtuhan. Luo Xiu mendongak dan mengerutkan kening. Tujuan tata letak ini adalah untuk menarik tangan-tangan hitam yang mengincar garis keturunan seni bela diri asli. Semua pihak yakin bahwa tangan-tangan hitam di balik layar pastilah makhluk agung tertentu di alam 5 dimensi. Namun orang yang muncul di hadapannya itu jelas-jelas memiliki aura yang berasal dari suatu dimensi di dunia lain, bukan dari alam 5 dimensi sama sekali. Artinya, orang yang ingin Anda pancing keluar belum muncul. Dewa tertinggi dari dunia lain ada di sini. Pada saat ini, mutasi terjadi lagi. Tianzu di samping Lu Chen tiba-tiba melintas dan terbang keluar. Tetua Basen yang tengah mengepung Wu Dazu bersama orang lain, tidak bereaksi sama sekali, dan malah dipukul di kepala oleh Tianzhou dari belakang. Bajingan, siapa kamu? 2 orang kuat lainnya dari Menara Zutian terkejut dan mundur satu demi satu. Tianzu menghela napas. Awalnya aku tak ingin ketahuan, tapi sayang aku tak bisa menahannya. Di sela-sela desahan, Tianzu mengabaikan pertanyaan dari para tetua Menara Zutian lainnya. Sebaliknya, ia menatap inkarnasi Sang Maha Tinggi yang muncul di kehampaan. Tahukah kau bahwa burung pertama yang ditembak adalah yang pertama ditembak? Jika kau yang pertama muncul, kau juga akan menjadi yang pertama mati. Itu bukan nada kecil. Inkarnasi Sang Maha Tinggi mendengus dingin. Kau belum melangkah ke dalam yang maha tinggi, tapi kau masih setengah maha tinggi. Sekalipun kau telah menggabungkan 2 jalan, kau belum melangkah ke ranah maha tinggi. Beraninya kau meremehkan yang maha tinggi? Sambil berbicara, aura tertinggi terus meningkat, dan dia mencibir, aku tidak akan membunuh orang tak dikenal. Karena kau sudah terbongkar, aku juga sedikit penasaran dengan identitasmu. Bab 4883. Penasaran? Tianzu tersenyum. Tiba-tiba, api muncul di tubuhnya, dan jubah ungu para tetua Menara Zutian di tubuhnya langsung terbakar. Saat berikutnya, sosok Tianzu berubah menjadi seorang pria parubaya, mengenakan kemeja hijau, dengan rambut panjang berkibar tertiup angin. Di Fei, kamu tidak mati? Sang avatar agung terkejut. Luo Xiu juga tercengang. Nama Di Fei. Sepertinya dia pernah mendengar bahwa dia adalah guru Ren Wu. Apakah itu gurunya? Orang baik. Gurunya membawanya ke Menara Zutian? Menurut rumor, Di Fei telah jatuh dan dikepung oleh beberapa makhluk tertinggi di dunia kehidupan dan kematian. Ini aku. Orang yang kau pukul sampai mati waktu itu adalah inkarnasiku. Di Fei berbicara perlahan. Meskipun kau hanya di sini sebagai inkarnasi, aku tahu identitasmu, Wu Shen Supreme, kan? Dengarkan ini. Inkarnasi tertinggi tidak bersembunyi lagi dan memperlihatkan wujud aslinya. Para lelaki kuat di dimensi dewa leluhur tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, karena dewa tertinggi yang tak bertuhan ini berasal dari dimensi dewa leluhur. Dewa tertinggi Wu Shen memandang Di Fei lalu Yuan Tiadao, garis keturunanmu sungguh sulit dibasmi. Kalian berdua telah berpura-pura mati selama bertahun-tahun, tetapi tampaknya kalian masih setengah langkah menuju alam maha tinggi dan belum melangkah ke dalamnya. Memasuki alam maha tinggi, bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah terbuang sia-sia. Tidak mudah bagi yang maha kuasa untuk menerobos. Aku ingin menerobos, tetapi kau membunuh sebuah inkarnasi,
yang menghalangi jalanku menuju Yang Maha Kuasa. Di Fei mendesah. Pada saat yang sama, sosok yang samar di kejauhan menunjukkan kesadaran yang tiba-tiba. Ternyata disinilah letak kepercayaan diri keluarga Wuzu. Yuan Tiadao dan Di Fei tidak mati. Mereka telah bersembunyi selama bertahun-tahun hanya untuk menunggu momen ini. Dia tahu, menghitung Wu Dazu, yang telah menyembunyikan setengah langkah kekuatan agungnya, ketiga orang ini harus siap menghadapinya. Lagi pula, tujuan tata letak keluarga Wuzu adalah untuk menariknya. Sangat disayangkan keluarga Wuzu jelas-jelas salah perhitungan dalam pengaturan ini. Di runtuhan itu, prasasti kuno rahasia asli muncul, yang menarik makhluk tertinggi dari dunia lain, memaksa ketiga orang kuat ini untuk terungkap terlebih dahulu. Tetapi jati diri yang sebenarnya ingin mereka tunjukkan belum tampak. Menarik. Pemilik figur itu tersenyum. Sepertinya ia sendiri tidak perlu bertindak. Orang-orang dari dunia lain itu pasti sudah memusnahkan garis keturunan bela diri asli hari ini. Di medan perang saat ini, Di Fei mengungkap identitasnya dan membunuh seorang tetua terhormat dari Menara Zutian. Tetua Sanyi di sisi lain mengubah wajahnya karena terkejut. Tianzu, beraninya kau berkhianat. Tianzu. Ini adalah nama dari masa lalu. Identitas ini sudah menjadi masa lalu. Di Fei mengabaikan Sanyi. Pada saat yang sama, sekelompok utusan berjubah hitam dari Menara Zutian di sekitar Luchen juga mundur dengan ekspresi yang sangat berubah. Tianzu adalah pengkhianat. Jadi apakah Heiwu yang dibawa Tianzu ke Menara Zutian juga pengkhianat? Sampai sekarang, baru pada saat itulah semua orang mengerti mengapa keluarga Wuzu memiliki keyakinan untuk menghadapi serangan dari semua kekuatan. Wushan Supreme mencibir. Kalian memiliki banyak bakat di garis keturunan ini, tetapi mereka ditakdirkan untuk dimusnahkan di sini hari ini. Ngomong-ngomong soal itu, Wushan Supreme berbicara lagi, orang yang bersembunyi secara rahasia. Aku di sini hanya sebagai inkarnasi, dan aku mungkin tidak bisa mengalahkan Yuan Tiadao dan Di Fei. Jika kau tidak muncul, salah satu dari dua orang ini mungkin bisa memanfaatkan reruntuhan ini. Kesempatan untuk meraih kesuksesan tertinggi. Saat kata-kata Sang Maha Agung yang tak bertuhan itu jatuh, energi iblis yang mengepul mengguncang kehampaan. Suatu eksistensi teratas dari dimensi iblis leluhur muncul. Iblis api tertinggi. Orang-orang di dimensi iblis leluhur sangat gembira. Seorang makhluk tertinggi juga muncul di pihak mereka, dan mereka langsung merasa lebih berani. Sang api iblis agung muncul di belakang Di Fei. Posisinya pas dengan Wushan Supreme, mengapit Di Fei di tengah. Bab 4884. Bahkan jika dia diserang dan diancam oleh dua kekuatan besar, ekspresi Di Fei tetap tidak berubah. Mengapa kau mencari kematian? Meskipun kau tidak berada di sini dalam wujud asli, jika inkarnasimu terputus di sini, Taoismemu akan rusak, kultivasimu akan jatuh, dan tidak akan mudah untuk pulih, kata Di Fei. Haha, nadanya keras sekali. Iblis api tertinggi mencibir, orang-orang yang tidak tahu, mereka pikir kau adalah makhluk yang melampaui Yang Maha Kuasa. Kau orang sombong yang bahkan bukan Yang Maha Kuasa. Jika kau muncul di sini, kau akan mati. Semua orang bisa berbicara, tetapi Anda harus menunjukkan keterampilan Anda yang sebenarnya. Sambil berbicara, Di Fei melangkah maju. Pada saat yang sama, dua makhluk tertinggi itu meledak dengan kecepatan dan menyerang Di Fei pada saat yang sama. Ledakan. Cahaya yang menyala-nyala bersinar di kehampaan, dan ketiga pria perkasa itu bertarung bersama. Kecepatan mereka begitu tinggi sehingga bayangannya pun tak terlihat. Jalan yang mereka lalui mengacaukan ruang dan waktu, membuat segalanya kabur dan terdistorsi. Begitulah pertarungan antara para pakar top. Ini pertarungan antara Tao dan Dao. Siapapun yang Dao-nya lebih kuat, dia akan lebih kuat. Jauh sekali. Hati Luo Xiu menjadi gugup lagi. Bagaimanapun, mereka berdua adalah makhluk agung. Meskipun mereka tidak muncul dalam wujud aslinya, mereka tetap cukup kuat. Lagi pula, Di Fei bukanlah Yang Maha Kuasa. Bisakah dia sendiri menandingi dua orang sekaligus? Tetapi, sekarang setelah segala sesuatunya berkembang ke titik ini, situasi di kota reruntuhan menjadi sedikit lebih mudah. Meskipun gabungan kekuatan dari semua lapisan masyarakat memiliki lebih dari 10 petarung setengah langkah, satu di antaranya dibunuh oleh Yuan Tiadao, satu dibunuh oleh Bai Ziqiu, dan satu dibunuh oleh Di Fei. Meskipun mereka masih berada di puncak kekuatan tempur saat ini, meskipun mereka unggul, mereka lebih waspada dan berhati-hati. Apalagi, ada juga banyak kekuatan tempur papan atas di kota reruntuhan. Misalnya, Wu Dazu, Yuan Tiadao, dan Bai Ziqiu semuanya adalah setengah langkah tertinggi. Meskipun Wu Bin belum kembali ke puncaknya, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih buruk daripada setengah langkah tertinggi. Tai Qingsan, sang penguasa Taiji, meski bukan setengah langkah tertinggi, ia masih mampu bersaing dengan setengah langkah tertinggi. Sekalipun jumlahnya tidak sebanyak musuh, tidak akan mudah bagi lawan untuk menang jika benar-benar bertarung. Di mata semua orang, keluarga Wuzu pada dasarnya memiliki kartu truf ini. Namun, semua cara untuk meredam situasi ini telah digunakan, dan orang yang ingin mereka pancing tetap tidak muncul. Mereka sangat tenang. Katamu, kenapa kalian semua begitu cemas?
Musuh yang sebenarnya belum muncul, tapi kalian berinisiatif untuk mengungkapnya. Sungguh bodoh. Dalam kehampaan, sebuah suara datang. Seorang pria bertampang jorok keluar dalam keadaan mabuk, memegang sebotol anggur di tangannya, sambil mengumpat. Semua orang yang hadir dapat mendengarnya. Dia berbicara tentang orang-orang seperti Di Fei dan Yuan Tiadao. Xiao Yao Sanren, kenapa kau tidak pergi minum anggurmu saja, hidup dalam mimpi, lalu mati? Kenapa kau di sini untuk mencari kematian? Teriak seorang pria kuat dengan dimensi iblis leluhur dengan dingin. Xiao Yao Sanren, orang ini masih cukup terkenal. Konon dulunya dia orang yang kuat, tetapi kemudian dia dihantam sesuatu hingga menjadi pemabuk yang ceroboh. Dunia ini luas. Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Apa kau peduli? Xiao Yao Sanren mengisap anggur dan berkata dengan nada meremehkan. Pengadilan kematian? Pria kuat dari dimensi iblis leluhur mengangkat tangannya dan menghancurkan Xiao Yao Sanren berkeping-keping dalam sekejap. Namun, ketika dia menarik telapak tangannya kembali, Xiao Yao Sanren masih berada di tempat yang sama, seolah-olah apa yang baru saja dia hancurkan hanyalah bayangan. Benar-benar pemandangan seperti itu. Seketika wajah banyak pria kuat berubah serius. Xiao Yao Sanren ini tampaknya tidak sederhana. Mati. Tiba-tiba, Xiao Yao Sanren mengangkat tangannya dan meraih pedang. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi ribuan, seolah-olah ribuan Xiao Yao Sanren muncul, memegang pedang untuk membunuh sang tertinggi setengah langkah dari dimensi iblis leluhur. Tampaknya, di sisi alam 5 dimensi ini, ada petarung setengah langkah tingkat tertinggi lainnya. Xiao Yao Sanren sangat kuat. Bab 4885. Alam 5 dimensi telah menjadi kacau. Tapi sisi dunia ini adalah kehidupan dan kematian. Yang mulia, Anda masih belum punya niat untuk mengambil tindakan. Karena sejak awal, leluhur agung kuno berkata bahwa ketika beberapa penguasa dunia lainnya muncul di alam 5 dimensi, rencana mereka akan dimulai. Dan sekarang, 2 orang muncul. Leluhur kuno tertinggi tetap tidak tergerak, yang jelas itu tidaklah cukup. Tiba-tiba, ada perubahan lagi di medan perang. Tai Qingsan, yang awalnya hanya berada di puncak kultivasi Fukong, tiba-tiba memperoleh banyak momentum. Wajah master setengah langkah tertinggi yang sedang melawannya tiba-tiba berubah. Tepat ketika ia hendak melarikan diri, jejak telapak tangan Tai Qingsan telah mendarat di tubuh master setengah langkah tertinggi. Ledakan. Telapak tangan ini langsung menembus tubuh setengah langkah tertinggi, dan inkarnasinya hancur. Segera setelahnya, Tai Qingsan memadatkan segel dengan tangannya dan membentuk kuali dewa. Dengan suara keras, tubuh setengah langkah tertinggi juga hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna dan jalan pun berguncang. Seorang manusia setengah-setengah makhluk agung meninggal seperti ini. Saat berikutnya, di seluruh medan perang, banyak orang kuat yang tampak kusam. Para makhluk setengah langkah tertinggi dari dunia lain semuanya tercengang, bagaimana mungkin? Tai Qingsan, kamu. Mereka tidak menduganya. Tai Qingsan sebenarnya memiliki tingkat kultivasi setengah langkah tertinggi, dan dia telah menahannya sampai sekarang. Pada saat yang sama, setengah langkah tertinggi, yang bertarung dengan Gu Fangtian, segera mundur dengan cepat, menjaga jarak, dan sangat berhati-hati. Bagaimana situasinya? Apakah orang-orang di alam 5 dimensi ini suka menyembunyikan kekuatan mereka? Leluhur agungmu seperti ini. Tai Qingsan seperti ini. Mungkinkah hal ini terjadi pada Gu Fangtian? Akankah kekuatannya tiba-tiba meledak dan membunuhku? Inilah gambaran paling benar dari hati sang maha guru setengah langkah saat ini. Gu Fangtian, yang selama ini ditekan dan dipukuli, juga tercengang. Apa artinya? Rekan penulis, Wu Dazu dan Tai Qingsan keduanya menyembunyikan kekuatan mereka. Aku satu-satunya, bodoh, kekuatan sesungguhnya. Gu Fangtian sedikit terdiam. Ia merasa telah kehilangan muka keluarga Guzu dan justru kalah kelas dari kedua orang ini, Wu Dazu dan Tai Qingsan. Pada saat yang sama, setelah Tai Qingsan membunuh lawannya, dia segera terbang ke arah Di Fei dan Yuan Tiadao, dan berteriak dengan dingin, aku di sini untuk membantumu dan membunuh mereka. Sekarang, di dalam kehampaan, ada gelombang yang kuat. Aku tidak menyangka Tai Qingsan ternyata setengah langkah menuju tingkat tertinggi. Dengan tingkat kultivasimu, kau malah memilih untuk tinggal di sini daripada memanfaatkan kesempatan untuk menembus tingkat tertinggi. Sosok ilusi muncul, dengan cepat mengembun menjadi wujud nyata, dan berubah menjadi seorang lelaki tua. Makhluk tertinggi dari dimensi roh leluhur. Ini adalah makhluk tertinggi ketiga dari dunia lain yang telah tiba di kota runtuhan. Jauh sekali. Luo Xiu juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Tai Qingsan juga menyembunyikan kekuatannya. Terutama saat dia membunuh seorang half-step supreme dalam sekejap. Itu artinya Tai Qingsan lebih kuat daripada seorang half-step supreme biasa. Tai Qingsan menatap lelaki tua yang muncul. Apakah makhluk tertinggi dimensi roh leluhur juga ingin berendam di air berlumpur? Selama bertahun-tahun yang lalu, hampir tidak ada konflik dan pertentangan antara dimensi roh leluhur dan alam 5 dimensi kita.
Sifat khusus kerajaanmu telah menentukan kita untuk saling berseberangan. Lelaki tua dari dimensi roh leluhur itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, mari kita lakukan sekali saja." Tai King San tidak melanjutkan omong kosongnya dan melangkah ke udara untuk membunuh lawan. Dalam sekejap, medan perang kembali terbuka, dan dua kekuatan besar bertarung bersama. Jalan berfluktuasi, mendistorsi waktu dan ruang, membalikkan yin dan yang, dan menghancurkan kehampaan. Rasanya menakutkan. Tai King San sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang hampir setara dengan Yang Maha Kuasa. Sebuah kuali suci berkarat terbang keluar dari tubuhnya. Kuali itu begitu kuat hingga menekan Yang Maha Kuasa dari dimensi roh leluhur. Segala sesuatunya telah berkembang hingga saat ini. Orang-orang kuat yang hadir merasa semakin tidak yakin. Bagaimana situasi orang-orang ini di alam 5 dimensi? Mereka menyembunyikan semuanya di hari kerja, dan hanya diam saja di saat-saat genting. Bagaimana kalau membuat film laris yang sukses? Dengan kemunculan dan wabah berturut-turut dari Taoist Xiao Yao, Yuan Tiadao, dan Di Fei, kekuatan sekelompok orang yang dipimpin oleh keluarga Wuzu di kota runtuhan telah melampaui imajinasi semua orang. Jauh di sana, sang master di balik layar, yang telah menunggu dan mengamati, diam-diam mengatakan sesuatu yang menarik. Awalnya, dia pikir dia tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Tanpa diduga, Tai King San telah menahan amarahnya sampai sekarang. Namun, dalam situasi ini, tampaknya dia masih belum perlu mengambil tindakan, karena makhluk tertinggi juga telah datang dari dimensi roh leluhur. Bab 4886. Di dalam ranah kehidupan dan kematian. Ketika makhluk tertinggi ketiga dari dunia lain datang ke kota runtuhan, leluhur kuno tertinggi segera merasakannya. Dia menatap orang-orang di depannya. Keluarga Taisu suka bersembunyi seperti biasa, tetapi Tai King San ternyata memiliki kekuatan kultivasi seperti itu. Dengan keadaan nenek moyang dahulu, tentu saja dia bisa melihatnya. Tai King San dekat dengan Yang Maha Kuasa, dan jika terobosannya berhasil, ia pasti tidak akan lemah di antara Yang Maha Kuasa. Kuali sucinya tampak berkarat dan compang camping, tetapi sebenarnya mungkin memiliki banyak sejarah dan sangat kuat. Dia juga mengandalkan kekuatan kuali suci ini untuk menekan makhluk tertinggi dari dimensi roh leluhur. Tampaknya, inkarnasi Tai King San juga terintegrasi ke dalam kuali dewa, memperlakukan kuali dewa sebagai harta karun yang membawa jalan besar. Tarik napas dalam-dalam. Leluhur agung kuno berkata, waktunya hampir tiba. 3 makhluk agung dari dunia lain telah memasuki alam. Kalian harus berpencar dan mencari tempat yang cocok untuk menerobos. Manfaatkan kesempatan ini, ya. Sekelompok generasi baru yang setengah melangkah menuju status tertinggi, masing-masing berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan pergi ke arah yang berbeda. Pada saat ini, senyum sinis lain datang dari kehampaan di kejauhan. Kau ingin mengambil kesempatan untuk maju ke Supreme yang baru? Tidak semudah itu. Leluhur kuno tertinggi melirik dingin ke arah kekosongan di kejauhan dan mengabaikannya. Dia memandang Wu Longsu, apakah kamu telah memilih tempat yang bagus? Yunxian, jawab Wu Longsu. Bagus. Leluhur kuno tertinggi mengangkat tangannya untuk merobek kehampaan, dan sekelompok orang melesat melewati kehampaan, menuju Yunxian. Yunxian adalah nama suatu tempat di dunia kehidupan dan kematian. Saat sekelompok orang itu bergerak, mereka langsung terlihat oleh makhluk tertinggi dari dunia lain yang mengintai di dekatnya. Satu persatu, makhluk tertinggi dari dunia lain juga melintasi kehampaan dan mengikuti mereka. Wu Longsu ingin maju. Ini adalah sesuatu yang harus dihentikan oleh semua kekuatan di dunia luar. Karena Wu Longsu tampaknya mewarisi garis seni bela diri asli, dan ketika Wu Longsu masih muda dan berpengalaman di dunia hidup dan mati. Ia menunjukkan bakat yang luar biasa dan menakutkan. Begitu ia dibiarkan tumbuh, itu pasti masalah serius. Kota reruntuhan. Kehampaan itu terbuka, dan sesuatu yang besar turun. Makhluk tertinggi dari dimensi binatang leluhur ada di sini. Ini adalah binatang emas raksasa, ukurannya sangat besar. Begitu muncul, cakarnya yang besar menekan kehampaan, menyelimuti Xiao Yao Sanren di bawah cakarnya. Melihat Xiao Yao Sanren menekan half step supreme dari dimensi binatang leluhur, dia tidak punya pilihan selain mundur saat ini. Setelah serangan sang tertinggi dari dimensi binatang leluhur, Xiao Yao Sanren dengan cepat ditindas secara bergantian. Apa kau masih punya kartu truf? Kalau tidak, ya sudah. Sisanya cuma perjuangan sia-sia. Terima saja takdirmu. Yang Maha Kuasa di dimensi binatang leluhur, suaranya penuh keagungan dan penindasan. Sisi menara Zutian ini. Seorang pria kuat tiba, dan ketika tetua Sanyi dan yang lainnya melihatnya datang, wajah mereka tiba-tiba berseri-seri karena kegembiraan. Yang mulia ada di sini.
Temui Yang Mulia Xuanwu. Tuan Qi, Dewa Ba dibunuh oleh seorang pengkhianat. Pengkhianat itu adalah Tianzu yang asli. Identitas aslinya adalah Penatua Sanyi terbang dan hendak segera melaporkan situasi tersebut. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan kata-katanya. Yang Mulia Xuanwu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Ledakan. Sebuah telapak tangan jatuh, langsung menghancurkan Sanyi yang tidak menaruh curiga hingga berkeping-keping. Bukan hanya Triple B, termasuk orang-orang kuat lainnya dari Tianluo yang datang bersama Sanyi, mereka semua dipukuli hingga berkeping-keping oleh telapak tangan ini. Tidak hanya itu, Sang Xuanwu yang mulia melesat dan muncul di depan kepala besar binatang leluhur tertinggi. Sebuah tombak muncul di tangannya. Dalam sekejap, pria dan pistol itu menyatu, berubah menjadi seberkas cahaya mengerikan yang menembus kepala binatang leluhur tertinggi. Tanda seru. Mengaum. Sang leluhur binatang tertinggi meraung kesakitan. Bajingan, beraninya kau melukai tubuhku, siapa kau? Namun, Yang Mulia Xuanwu tidak memberikan jawaban apapun. Riak-riak menyebar dengan dirinya sebagai pusatnya, dan alam surga dan bumi berevolusi langsung dengan jalannya sendiri. Dia ingin berada di sini. Bunuh langsung inkarnasi dari binatang leluhur tertinggi ini. Bab 4887. Sisi kota runtuhan ini. Situasinya berubah lagi dan lagi. Orang-orang kuat dari berbagai kekuatan di dunia lain semuanya sedikit ketakutan dan sedikit bingung. Apakah sudah berakhir atau belum? 4 makhluk tertinggi telah tiba dari dunia lain. Mereka semua diblokir. Apa orang-orang di alam dimensi kelima ini suka bersembunyi begitu? Lebih dari 10 makhluk setengah langkah tertinggi berkumpul bersama. Sekarang jumlah korban tewas kurang dari 10 orang. Jelas pada awalnya, mereka memiliki keunggulan absolut. Mengapa situasinya tiba-tiba berubah menjadi buruk, dan saya perlahan-lahan merasa seperti berada dalam posisi yang tidak menguntungkan? Xiao Yao Sanren, Yuan Tiadao, Wu Dazu, Wu Bin, Bai Ziqiu, tidak termasuk yang lain, beberapa orang ini bersama-sama hampir dapat bersaing dengan setengah langkah penguasa tertinggi dari kekuatan besar di dunia lain. Yang paling penting adalah begitu Yang Mulia Xuanwu muncul, dia membunuh semua orang kuat di Menara Zutian. Kali ini, itu setara dengan menghilangkan kekuatan dahsyat Menara Zutian. Pada saat ini, kehampaan itu bergetar. Sosok agung lain muncul, sang iblis kekuatan tertinggi dari dimensi iblis leluhur. Iblis kekuatan tertinggi ini pernah pergi ke kota Zentian, ingin menyelamatkan orang-orang kuat dari dimensi iblis leluhur, dan membunuh Lu Chen. Akibatnya, penguasa kota Zentian bertindak dengan marah dan menghancurkan kedua inkarnasi iblis kekuatan tertinggi. Artinya, iblis kekuatan tertinggi 3 dimensi kini hanya memiliki tubuh aslinya. Kedua inkarnasinya telah hancur. Jika tubuh aslinya dipukuli sampai mati lagi, dia akan benar-benar mati. Segera setelahnya, Supreme lain muncul. Yang ini berasal dari dimensi Netherworld. Ia telah terluka parah bertahun-tahun yang lalu, dan bahkan tubuhnya dipukuli sampai mati. Hanya satu inkarnasi yang tersisa hingga hari ini. Jika pada hari kerja, keduanya pasti tidak akan muncul dengan mudah karena ada risiko terjatuh. Namun kali ini, mereka harus datang. Prasasti kuno rahasia yang asli adalah harta karun legendaris. Mereka semua ingin mendapatkannya untuk melihat apakah mereka bisa menemukan kesempatan untuk memulihkan diri ke puncak kultivasi mereka. Apakah ada orang kuat yang bersembunyi di alam 5 dimensimu? Suara dewa tertinggi dari dimensi Netherworld terdengar agak lemah. Seharusnya tidak ada lagi, kan? Sang iblis kekuatan tertinggi melangkah keluar dari udara. Siapa bilang tidak ada lagi? Di cakrawala di kejauhan, sesosok berjalan mendekat, dari jauh ke dekat, dan hanya dalam sekejap mata, sosok itu muncul di depan. Kalian berdua mundur saja. Aku tidak akan menuntut pertanggungjawaban kalian. Target dari perjanjian ini bukan kalian, kata pemilik figur itu perlahan. Gudaoran, kamu akhirnya bersedia muncul. Setan kekuatan tertinggi menatap pihak lainnya. Muncul pada saat ini. Itu Gudaoran. Sebagai penguasa istana silat, bagaimana mungkin seorang pecundang tua yang hanya memiliki puncak keabadian bisa menduduki jabatan penting seperti itu, yang kokoh bagaikan gunung? Seperti yang diharapkan, Gudaoran bukanlah puncak keabadian sama sekali. Puncak abadi manakah yang berani menantang yang maha kuasa di sini? Bukankah kau sudah setengah langkah menjadi makhluk tertinggi? Tiba-tiba, Limo Agung mengerutkan kening. Ia merasakan aura Gudaoran yang agak aneh. Setengah langkah tertinggi mengacu pada puncak Fukong yang mulai memadatkan jalan besar, sehingga Baolai membawa jalan besar dan memadatkan inkarnasi. Jika kau memadatkan satu inkarnasi, kau akan dianggap sebagai makhluk setengah langkah tertinggi. Jika kau memadatkan 2 inkarnasi, kau akan dianggap sebagai makhluk setengah langkah tertinggi. Jika kedua inkarnasi menyatu dengan tubuh, kau akan menjadi 3 dalam 1, menembus ke tingkat tertinggi. Namun Gudaoran tidak memiliki aura half step supreme di tubuhnya. Lebih seperti, bukan puncak yang kosong? Tidak pada puncaknya? Lalu mengapa Gudaoran memberi orang rasa bahaya yang lebih kuat daripada half step supreme pada umumnya? Sekarang kamu sudah di sini, kamu tidak perlu pergi.
Sambil berbicara, Gu Daoran mengambil inisiatif, dan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, sinar cahaya mekar dan menyapu, membentuk ruang domain yang menyelimuti dua makhluk tertinggi. Ledakan. Perang pun pecah. Yang mengejutkan semua orang adalah, dengan kekuatannya sendiri, Gu Daoran benar-benar menekan upaya gabungan kedua petarung tertinggi itu, mengalahkan mereka sampai-sampai mereka terus mundur dan terluka. Bab 4888. Seberapa kuatkah garis keturunan seni bela diri asli? Tampaknya selalu menjadi misteri. Gu Daoran, yang juga dikatakan berasal dari seni bela diri asli, telah tersembunyi selama bertahun-tahun dan selalu mengklaim kepada dunia luar bahwa ia hanyalah puncak abadi dari kultivasi. Tapi pada saat ini, sang master istana seni bela diri yang dikabarkan hanya memiliki puncak kultivasi abadi, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan dua master tertinggi. Sebagai perbandingan, meskipun Yang Mulia Xuan Wu tadi juga sangat kuat, dia ditekan dan dipukuli oleh dua makhluk tertinggi, membuat penghakiman. Pada saat ini, semua orang tercengang, termasuk orang-orang seperti Wu Bin dan Ren Wu. Banyak orang berspekulasi bahwa Gu Daoran jelas bukan puncak keabadian. Namun tidak seorang pun menduganya. Dia sebenarnya sangat kuat. Apakah jalan kuno itu tersembunyi sedalam itu? Wu Bin tak dapat menahan senyum lebar karena terkejut. Pada saat ini, Gu Daoran menggunakan rahasia seni bela diri asli, dan kekuatan berbagai bakat bergabung menjadi satu, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Tiba-tiba, Luo Xiu pun bertindak. Sosoknya bagaikan kilatan cahaya, dan langsung membunuh Shen Juetian yang tak jauh darinya. Dia tidak dapat mengalahkan para ahli top itu. Tapi si jenius bisa membunuh mereka. Luo Xiu. Mata Shen Juetian menyipit, dan dia masih agak familiar dengan metode Luo Xiu. Dan pada saat ini, Luo Xiu tidak sengaja menyembunyikan fluktuasi auranya. Ledakan. Aura yang kuat meletus dari tubuh Shen Juetian. Awalnya itu hanya tingkat kultivasi alam abadi, tetapi pada saat ini, ia meledak dengan kekuatan keabadian. Bukan hanya Shen Juetian. Para jenius dari kekuatan lain dari semua lapisan masyarakat juga menggunakan kartu truf mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Semua metode kartu truf ini adalah kekuatan yang diberikan oleh orang-orang kuat di baliknya sebelum memasuki dunia 5 dimensi. Kekuatan-kekuatan ini tersimpan di dalam tubuh dan dapat dipinjam kapan saja. Itulah yang membuatnya menarik. Luo Xiu tersenyum, orang yang bersembunyi dalam kegelapan belum muncul, jadi biarkan aku menjadi umpan untuk memancingnya keluar. Suatu garis keturunan seni bela diri primitif. Jika Gu Daoran saat ini dianggap yang terkuat, jadi mari kita bicara tentang bakat. Luo Xiu jelas layak menjadi nomor satu. Hanya butuh waktu singkat baginya untuk bangkit dengan cepat. Ketika pertama kali memasuki dunia kehidupan dan kematian, ia baru saja memasuki alam tanpa awal. Pintu rahasia tubuh fisik terbuka sepenuhnya. Pinjamlah kekuatan pedang nirvana milik Wu. Pada saat ini, Luo Xiu sepenuhnya memperlihatkan kekuatannya. Seperti yang dia katakan, dia ingin menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk memancing pria dalam kegelapan agar muncul. Orang ini. Setelah perang, Gu Daoran juga menemukan perilaku Luo Xiu. Bakat Luo Xiu memang cukup membuat siapapun takut padanya. Orang dalam kegelapan telah menargetkan garis seni bela diri yang asli dan mencegah garis ini bangkit. Kalau begitu Luo Xiu harus ditangani. Kalau tidak, dengan bakat Luo Xiu dan perolehan prasasti kuno rahasia asli serta warisan era tertinggi, dia pasti akan tumbuh dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Tapi situasi saat ini, jika orang dalam kegelapan muncul, ini akan sangat menegangkan. Gu Daoran sedikit tidak berdaya. Sudahlah. Menggelengkan kepalanya, Gu Daoran tidak berpikir lagi. Dia memadatkan segel itu dengan tangannya, dan kekuatan jalan yang mengerikan pun meledak, memaksa dua makhluk agung itu mundur. Dia memandang ke kejauhan, bukankah Istana Agung dan anggota keluarga agung lainnya bersedia membantu dalam pertempuran ini? Di wilayah alam 5 dimensi, orang-orang kuat dari semua kekuatan besar di dunia luar mengepung keluarga Wuzu, keluarga Taisu, dan keluarga Guzu. Istana Agung dan keluarga-keluarga agung lainnya tidak berpartisipasi dalam perang dan hanya menonton dari pinggir lapangan. Pendekatan ini tidak dapat dibenarkan. Semua kekuatan di alam 5 dimensi mempunyai konsensus, yaitu bersikap bulat dalam berurusan dengan dunia luar. Namun, di sisi Istana Agung, seorang pria kuat berkata, silsilah seni bela diri aslimu telah menyembunyikan begitu banyak orang kuat. Kau mungkin masih memiliki beberapa kartu truf yang belum kau ungkapkan, jadi kau tidak membutuhkan bantuan kami. Apa yang kau katakan benar-benar mengerikan, Gu Daoran mendesah. Pihak lain tidak berbicara. Sekelompok pria kuat berkumpul, tetapi tetap tak bergerak, duduk dan menyaksikan Gu Daoran dan yang lainnya dikepung. Pada saat ini, pertarungan antara para jenius pun dimulai. Luo Xiu melancarkan pukulan, dan bekas pukulan itu mengguncang kehampaan. Ling Jiutian terpental ratusan mil jauhnya, darah mengucur dari sudut mulutnya, dan wajahnya tampak ngeri. Bab 4889. Untuk waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya Luo Xiu dalam kondisi kekuatan tempur penuh.
Kekuatan pemusnahan yang dahsyat terus-menerus keluar dari pedang Nirvana Wu di dalam tubuh dan beredar di tubuh Luo Xiu. Auranya semakin kuat dan kuat. Luo Xiu merasa kondisinya saat ini sudah mendekati tahap akhir Fukong. Kekuatan dahsyat mengalir deras ke seluruh tubuhnya, dan meski tubuhnya sudah keras dan kuat, dia masih merasa agak tidak mampu bertahan, dan muncul beberapa retakan samar di kulit permukaan tubuhnya. Ini tidak cukup, aku harus lebih kuat. Luo Xiu berteriak dalam hati. Dalam sekejap, kekuatan yang lebih kuat mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Kulitnya terbelah dan darah mengalir keluar. Mati. Ia membentuk segel tinju, dan segel tinju itu berubah menjadi bayangan roda rolet. Kekuatan yang meledak dari gerakannya menghancurkan ruang hampa. Pukulan ini, dia memukuli Ling Jiutian sampai muntah darah. Shen Juetian dan yang lainnya di sisi lain juga menyerang satu demi satu. Mo Zantian tidak ikut serta dalam pertempuran. Ia menatap Luo Xiu, bagaimana kau melakukannya? Kultivasimu sepertinya berada di level alam tanpa awal. Bagaimana kau bisa meningkatkan kekuatanmu ke level ini? Dia tahu bahwa Luo Xiu sangat kuat saat ini. Tetapi dia tidak dapat mengerti bagaimana Luo Xiu memperoleh kekuatan ini. Itu jelas. Kekuatan ini tampaknya bukan sesuatu yang Luo Xiu kembangkan sendiri, melainkan sesuatu yang dipinjam dari orang lain. Jadi, pasti ada sumber daya pinjaman, bukan? Aura itu tampaknya mirip dengan kekuatan pemusnahan kota Zentian. Dapatkah dikatakan bahwa setelah dia menjadi penguasa kota Zentian, bahkan jika dia meninggalkan kota Zentian dan berada sangat jauh dari kota Zentian, dapatkah dia masih meminjam kekuatan pemusnahan? Tapi tak peduli apapun. Pada saat ini, Luo Xiu benar-benar meledak dengan kekuatan dahsyat dari tahap akhir alam Fukong, dan dia sangat kuat. Ledakan, 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 titik. Tabrakan dahsyat terjadi lagi dan lagi. Beberapa ahli dari alam abadi dari dunia lain, yang tak satu pun dari mereka adalah musuh Yihe, dihajar habis-habisan oleh Luo Xiu. Ledakan. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan meledak, membentuk riak-riak yang mengerikan, memaksa orang-orang kuat di sekitar mereka untuk terus mundur, dengan ekspresi hati-hati dan hikmat di wajah mereka. Melangkah maju, kecepatan Luo Xiu melebihi kilat. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Ling Jiutian dan melancarkan segel tinju lainnya. Engah. Ling Jiutian mengangkat kepalanya, menyemburkan darah, dan terlempar mundur. Ada beberapa retakan di tubuhnya, dan ia hampir hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Shen Juetian datang dari belakang, dan sebuah serangan mendarat di punggung Luo Xiu, membuatnya terhuyung dan menyebabkan darah bercucuran. Luo Xiu tiba-tiba berbalik, membentuk segel sihir dengan tangannya, dan Dao Zhenmu meledak. Shen Juetian langsung terpukul dan separuh tubuhnya hancur. Seni bela diri sejati dan murni, jalan yang paling utama. Sebuah roda emas muncul di belakang Luo Xiu. Dia mengoperasikan Zhenmu Dao secara ekstrim, mengekspresikan sepenuhnya wawasannya yang tak terhitung selama bertahun-tahun. Serangan biasa darinya akan menghancurkan kekosongan. Para jenius yang menduduki peringkat tinggi di daftar peringkat Menara Zutian sama sekali bukan musuh Yihe. Mereka dipukuli satu persatu hingga muntah darah, dipukuli terbalik, dan dipukuli hingga hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, sang penguasa bintang, yang telah tiba di dekat alam 5 dimensi, tampak khawatir. Dia bisa merasakan keadaan Luo Xiu saat itu, yang nampaknya tengah berfluktuasi sangat hebat. Sekarang, pria di balik layar, yang telah memperhatikan formulir itu, tampak serius lagi. Silsilah ini selalu mengejutkan orang. Harus mengakui, permainan yang dibuat oleh keluarga Wuzu ini bukanlah permainan kecil. Jika makhluk tertinggi dari dunia lain tidak datang, maka jika dia ingin membunuh orang-orang seperti Wu Bin dan Ren Wu, mereka pasti akan dikepung dan dibunuh. Jangan bicarakan orang lain dulu sekarang. Hanya Gudaoran saja, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, sesuatu terjadi lagi di medan perang. Gudaoran sekali lagi menggunakan rahasia seni bela diri aslinya, dan kekuatan banyak bakat dan jalan bergabung menjadi satu, mengembun menjadi pedang di tangannya. Pisau ini seperti kristal, transparan dengan beberapa riak samar. Sikat. Hanya dengan satu pisau, ia dengan cepat melampaui batasan waktu dan ruang. Sang tertinggi dari dimensi Nether bahkan tidak sempat bereaksi sebelum pisau kristal transparan menembus dahinya. Ledakan. Jalanan di surga berguncang dan bergemuruh. Di kejauhan sana, sebuah bintang bersinar dengan cahayanya yang cemerlang, dan sebuah ledakan menggema di seluruh langit. Yang Agung telah jatuh. Bab 4890. Dimensi bawah. Tiba-tiba langit runtuh dan bumi hancur berkeping-keping. Bencana alam pun terjadi, mengguncang makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jauh di dalam kehampaan dimensi Nether, makhluk kuno yang telah tertidur lama terbangun dan mendesah. Seseorang meninggal. Dia tidak berdaya. Sebelum tertidur, dia berkata bahwa sebelum dia bangun, dimensi Nether hanya sedikit terlibat dalam urusan alam dimensi kelima. Hasilnya, jika ketiga dimensi iblis leluhur, dewa leluhur, dan roh leluhur tidak muncul, mengapa kamu, seorang yang fondasi daunnya rusak, akan mati? Makhluk kuno itu menoleh.
Pandangannya seakan menembus batas dimensi surga, dan sama-sama dia dapat melihat beberapa pemandangan di alam 5 dimensi. Bahkan di matanya, waktu seakan diputar kembali, memungkinkan dia melihat adegan Sang Agung dipenggal. Bahkan dia, makhluk kuno dan kuat, terkejut melihat kekuatan pedang yang tak tertandingi itu. Bagaimanapun, orang yang menebaskan pedang ini bukanlah makhluk agung lain, melainkan Fukong. Di dalam ranah kehidupan dan kematian, banyak sekali pria kuat yang juga berganti warna kulit satu demi satu. Lagi pula, berita kematian Sang Maha Kuasa terlalu besar. Sisi kota runtuhan ini, Luo Xiu juga tercengang. Orang baik. Kepala istana kuno begitu kejam hingga dia berada dalam kekacauan seperti ini. Bahkan Tuhan Yang Maha Esa pun dipenggal. Sekalipun Tuhan Yang Maha Esa di dimensi Netherworld telah merusak fondasinya dan tidak dalam kondisi puncak, Tuhan Yang Maha Esa tetaplah Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan menekan dan mengalahkan lawan pun lebih mudah diterima. Membunuh adalah konsep yang berbeda, level yang berbeda. Hal yang paling menakutkan adalah pihak lainnya bergabung dengan pihak lain, tetapi dalam situasi ini, dia tetap dipenggal. Dalam kehampaan, Gu Daoran menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Serangan pedang tadi memang sangat kuat, dahsyat dan mendominasi. Namun demikian, ia sendiri juga mengalami banyak reaksi keras. Lagi pula, pedang sekuat itu seharusnya tidak bisa digunakan oleh orang selevelnya. Meskipun agak enggan, setidaknya aku membunuh makhluk agung. Gu Daoran tersenyum. Tidak ada yang lebih menarik daripada Fukong membunuh makhluk tertinggi. Mengapa orang takut dengan garis keturunan seni bela diri asli? Bukankah karena kekuatan garis keturunan inilah seorang jenius yang mengaku menguasai rahasia asli ilmu bela diri dapat melawan Yang Maha Kuasa tanpa perlawanan? Dan dia bukan sekedar melawan Sang Pencipta, tetapi memenggal kepala Sang Pencipta. Gu Daoran. Masing-masing pria kuat itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Sungguh sulit untuk menerima bahwa satu pribadi tidak kosong dan Tuhan Yang Maha Esa dipenggal. Untuk mengetahui, fluktuasi aura di tubuh Gu Daoran bahkan tidak setengah langkah tertinggi. Keren sekali, Tai Qingsan tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia selalu tahu bahwa Gu Daoran pasti menyembunyikan kekuatannya, tetapi ini keterlaluan. Itu harus diakui. Silsilah seni bela diri primitif ini sungguh hebat. Pak Tua Gu Daoran telah bersembunyi dan tertidur selama bertahun-tahun, dan ia membunuh makhluk tertinggi dari dunia lain hanya dengan satu gerakan. Meskipun makhluk tertinggi ini sangat lemah, bagaimana mungkin makhluk tertinggi yang paling lemah pun bisa begitu lemah? Gutu, di belakangmu. Tiba-tiba, mata Tai Qingsan melebar. Karena dia melihat bayangan muncul di belakang Gu Daoran dan menamparkan kepalanya. Muncul. Dalang di balik layar muncul. Saat ini, ekspresi wajah Gu Daoran menghilang, dan ada rasa dingin di matanya. Apakah akhirnya muncul? Aku sudah lama menunggumu. Pada saat yang sama, sang makhluk tertinggi dari dimensi iblis leluhur juga melihat pemandangan di belakang Gu Daoran dan bergegas mendekat sambil meraung. Jadi bagaimana kalau aku membunuh Yang Maha Kuasa? Kamu tetap akan mati. Asal aku membunuhmu Gu Daoran, aku akan menghancurkan semua orang di garis seni bela diri asli hari ini dan membuat garis ini punah sepenuhnya. Dan sang master di balik layar memilih untuk mengambil tindakan pada saat ini karena ia melihat potensi dan ancaman yang mengerikan dari garis keturunan seni bela diri asli. Setelah menjadi sasaran dan ditekan selama bertahun-tahun, masih banyak orang kuat. Garis keturunan ini harus dimusnahkan. Ledakan. Untuk sesaat, Gu Daoran berbalik dan menyambut telapak tangan di belakangnya. Bersambung.